Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran AIJ kelas 12. Untuk sementara ini yang tadinya diampu oleh Pak Ismail, sekarang saya gantikan dulu untuk beberapa kesempatan ke depan. Jadi untuk pembahasan materi pada hari ini, kita akan mulai materi baru ya, yaitu load balancing. Oke, apa sih itu load balancing ya? Jadi kalau kemarin sudah dibahas ataupun sudah dipelajari, ada pembahasan tentang bandwidth, throughput, kemudian yang terakhir itu ada pembahasan tentang proxy server. Nah, sekarang materi berikutnya adalah tentang load balancing. Nah, saya akan membahas pengertian dari load balancing ini dengan sebuah analogi seperti ini ya. Jadi apabila ada sebuah jaringan komputer, saya gambarkan seperti ini dulu ya, misalkan. Oke, kemudian yang mana dia terhubung ke sebuah server. Nah, apabila nanti jaringan komputer ini berkembang semakin padat, semakin banyak, maka nanti lalu lintas data yang harus dijalankan ataupun yang nanti harus ditransfer ke server itu kan nanti semakin padat. Nah, ketika sebuah server sedang diakses oleh para pengguna, maka sebenarnya server tersebut sedang terbebani ya, ini sedang melakukan banyak tugas, melakukan banyak fungsi di sini karena tadi dia harus mempunyai kewajiban melayani klien-klien yang terhubung ke server tersebut. Nah, jika penggunanya itu semakin banyak, maka prosesnya pun juga akan semakin banyak. Nah, apabila satu server ini aja sudah terbebani, ya tentu saja server tersebut itu sudah tidak bisa ataupun tidak maksimal dalam melayani para klien-kliennya ini. Nah, solusi yang paling tepat adalah dengan memberikan ataupun menambahkan server lagi di sini, ya, ini server. Yang mana nanti dia akan bisa membantu kinerja dari server utamanya ini. Nah, proses pembagian ataupun proses distribusi inilah yang dinamakan sebagai load balancing ya. Jadi load balancing itu kalau kita ambil arti secara harfiahnya itu adalah pembagiannya. Load balancing itu nantinya dia secara harfiahnya adalah pembagian beban. Beban apa ya? Beban traffic yang harus dilayani oleh si server-server ini ya. Nah, dalam jaringan komputer, load balancing ini adalah proses distribusi beban terhadap sebuah layanan yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringannya. Jadi itu ya, konsep load balancing itu adalah pembagian ataupun distribusi beban terhadap sebuah layanan yang ada pada sekumpulan server. Jadi dengan hal ini nantinya dia akan bisa mengurangi traffic ataupun permintaan data yang dari klien ini, dimana nanti kan klien ini semakin lama ataupun jaringan ini kan semakin lama semakin besar ya, semakin padat, maka butuh sebuah perangkat ataupun beberapa perangkat yang bisa menghandle tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan load balancing pada jaringan tersebut ya. Nah, perangkat untuk menjalankan sistem load balancing ini namanya adalah load balancer. Jadi perangkat yang bisa menjalankan proses load balancing ini dia namanya adalah load balancer. Dimana load balancer itu nanti dia bisa berupa hardware, bisa juga berupa software. Nah, untuk saat ini kita akan bahas sampai di sini dulu, sampai hardware dan juga software, contoh-contohnya nanti ya. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih manfaat dari load balancing ya. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat load balancing, manfaatnya yang pertama itu adalah menjamin reliabilitas layanan. Nah, reliabilitas itu apa? Reliabilitas itu merujuk kepada kepercayaan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah
kepercayaan terhadap sebuah sistem untuk dapat terus melayani penggunanya. Jadi untuk dapat terus melayani penggunanya. Nah, jaminan reliabilitas ini memungkinkan nanti pengguna itu dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan lancar tentu saja ya. Jadi manfaat pertama adalah reliabilitas layanan. Jadi manfaat yang kedua adalah skalabilitas. Nah, kalau skalabilitas ini berarti dia mengacu kepada ketersediaan ya, ataupun cakupan. Jadi nanti jika dalam sebuah jaringan komputer itu hanya terdapat satu buah server dan seandainya server itu mati, ya maka layanan terhadap pengguna akan terganggu. Nah, maka dari itu dengan melakukan penambahan server dan membentuk kumpulan server, maka skalabilitas akan meningkat. Nah, jadi ini lebih kepada ketersediaan dengan memberikan tambahan jumlah servernya ya. Jadi tidak hanya bergantung kepada satu server aja. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah waktu respon. Nah, dengan menerapkan load balancing ya, itu akan bisa meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka ya, meningkatkan akses web. Nah, tapi di sini jangan sampai salah ya. Mungkin ada banyak di antara kalian yang masih memahami bahwa load balancing ini sama dengan bandwidth. Itu salah ya, itu kurang tepat. Jadi misalkan ada satu buah PC, kemudian di sini ada server, ya server 1, server 2. Nah, dia melakukan permintaan, ini ada load balancernya ya, LB-nya di sini. Nah, dia terhubung ke dua server. Misalkan di sini bandwidth-nya adalah 512, ini misalkan 512 juga kbps. Nah, apabila dia PC client 1 ini dia meminta data dari server, maka tidak lantas nanti kecepatannya dia akan bertambah ya, karena masing-masing server punya bandwidth sekian, maka nanti tidak menjadi kecepatan ataupun bandwidthnya itu 512 tambah 512, itu tidak ya, itu salah. Jadi nanti konsepnya adalah si klien ini dia akan menerima request, menerima data dari server itu, di mana server yang paling siap untuk mengirimkan permintaan dari klien ini. Jadi nanti si load balancer ini dia akan bisa menentukan kemana ataupun server mana yang akan bisa melayani si klien satu ini yang lebih cepat ataupun lebih siap untuk melayaninya. Jadi tidak lantas 512 tambah 512 jadi nanti bandwidthnya akan bertambah, itu tidak ya. Jadi konsepnya kalau load balancing itu 512 tambah 512 itu sama dengan tetap 512. Kalau matematika kan 512 tambah 512 ya berarti 1024 ya, itu kalau konsep matematika. Itu kalau load balancing tetap sama, 512 plus 512 ya sama dengan 512, bukan berarti dijumlahkan seperti itu. Oke ya, nomor 4 fungsinya adalah redundansi. Yang keempat adalah redundansi. Apa sih artinya redundansi? Dengan load balancing ini akan mewarisi sedikit redundansi. Nah, contohnya jika website kita itu berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server itu bermasalah, maka dua server yang lainnya dapat terus berjalan ya, dan klien itu tidak menyadari bahwa sebenarnya di balik itu ada satu server yang bermasalah. Nah, itu beberapa manfaat dari load balancing ya. Kemudian kita bicara tentang cara kerjanya. Cara kerja load balancing ya. Nah, cara kerjanya adalah nanti load balancernya itu dia akan bertindak sebagai penengah di antara layanan utama dan
pengguna. Tadi sudah saya gambarkan contohnya. Jadi misalkan ini klien, kemudian ini adalah apa yang diminta oleh klien yang mana tersimpan di server ya, server. Nah dia di sini ya, posisinya adalah di sini, yang mana dia akan menjadi penengah antara klien dan juga layanan utama yang akan diminta oleh si klien itu. Nah di saat load balancer ini menerima permintaan layanan dari user ataupun dari klien, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Nah biasanya load balancer ini dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki load yang lebih rendah dan respon yang lebih cepat. Tadi ya sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa nanti apabila ada lebih dari satu server seperti ini, maka nanti load balancer itu dia akan bisa menentukan mana server ataupun server mana yang bisa lebih cepat ataupun lebih siap dalam melayani si klien ini. Itu cara kerjanya ya. Nah berikutnya adalah jenis load balancer. Nah tadi kan jenis load balancer ada dua ya, ada yang bentuknya hardware, ada yang software. Nah kalau hardware ya tentu saja dia berarti ada fisiknya, ada bendanya ya. Nah pengertiannya mungkin sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menjalankan sistem load balancing ya. Ini perangkat kerasnya atau fisiknya ya. Tapi kalau software itu berupa aplikasi. Nah apa saja yang termasuk perangkat keras ataupun hardware load balancing ini? Dia diantaranya ada dari Cisco, itu namanya Cisco System Catalyst, Cisco System Catalyst. Kemudian ada yang namanya Barracuda ya, Barracuda Load Balancer, Barracuda Load Balancer, dan masih banyak yang lainnya. Nah kekurangannya mungkin ya, kalau untuk hardware-nya ini kekurangannya ya biaya yang dibutuhkan itu relatif tinggi dan biasanya memiliki antarmuka yang kurang user friendly ya, kurang bisa mudah untuk dimengerti. Nah untuk yang software itu berupa aplikasi ya, bentuknya software untuk ataupun software yang memiliki fungsi sebagai sistem load balancing yang berjalan pada sebuah PC ataupun server. Nah kekurangan dari software di sini, sebagian besar aplikasi itu tidak dapat menangani situs-situs yang besar ataupun jaringan yang kompleks. Tapi kelebihannya ya tadi ya, lebih murah, yang kemudian tingkat kemudahan pemakaian itu lebih mudah dipahami ataupun user friendly. Itu ya beberapa contoh untuk software load balancing itu ada Linux Virtual Server, kemudian ada UltraMonkey ya, ini yang masih asing, UltraMonkey, dan juga ada Network Load Balancing, Network Load Balancing. Nah oke, itu mungkin pengantar dari materi yang baru ya, materi yang akan kita pelajari. Nah untuk berikutnya saya ingin memberikan tugas untuk kalian. Silakan nanti kalian bisa cari algoritma dari load balancing. Jadi nanti akan ada algoritma load balancing ya, algoritma load balancing, dimana nanti dari beberapa algoritma load balancing ini akan kita terapkan pada praktek ya. Coba nanti kalian tuliskan algoritma load balancing itu apa aja, kemudian dijelaskan masing-masing dari algoritma tersebut. Nah nanti salah satu ini akan kita coba praktekkan ataupun kita coba implementasikan di Mikrotik ya, untuk konfigurasinya nanti. Oke, sekian untuk materi pada hari ini, silahkan bisa dikerjakan dengan maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.